Ikhwat iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Baitur Rahman, salah satu rumahnya yang wajib kita makmurkan. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan, meringankan dan melapangkan hati kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita agar kita sukses bukan hanya di dunia yang fana ini, tapi di akhirat yang kekal abadi nanti, yaitu dalam surga dan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada 3 hal yang harus dijaga dan diingat dalam hidup ini. Pertama adalah iman. Yang kedua adalah takwa. Dan yang ketiga adalah Islam. Dan ini adalah salah satu firman Allah yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW setiap kali menyampaikan khutbah hajatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Agar apa? Agar aman di dunia dari bencana, aman di akhirat dari neraka, dan selamat masuk surga. Jadi kuncinya 3. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Kita lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, dan mati pun harus dalam keadaan Islam. Memang mati itu digoibkan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kapan mati, di mana mati, dan dalam keadaan bagaimana mati. Tapi Allah mengingatkan bahwa mati itu biasanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasa ibadah, insya Allah matinya sedang ibadah. Kalau biasa maksiat, matinya juga sedang maksiat. Makanya jaga ibadah, hati-hati dengan maksiat. Oleh karena itu takwa yang sebenarnya itu pertama ada ul faraid, laksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian wajtinabul ma'asi, jauhi semua perbuatan maksiat. Kemudian wasiyanatun nafsi amma yu'thimu, jaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Sebab dalam hidup itu ada 3 nilai yang harus kita ingat. Yang pertama ibadah, nilainya positif. Jadi kalau ibadah, maka hidup ini
bernilai positif. Yang kedua maksiat, negatif. Kalau kita maksiat berarti negatif. Dan yang ketiga lago, ya, nol. Ya. Nah, orang yang beriman yang dijanjikan meraih al-falah, keuntungan, ya, jangankan yang maksiat yang bernilai negatif, yang lago saja, yang nilainya nol, ya, tidak ada manfaatnya, tidak berguna alias sia-sia, itu dijauhi. Ya. Jadi bukan hanya maksiat, yang lago pun dijauhi. Baru qad aflahal mu'minun, dia akan menjadi orang yang beriman, yang meraih al-falah. Apa itu al-falah? Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Tema kita pada sore hari ini adalah zikrul maut, mengingat kematian. Jadi mati yang diingatkan. Mati yang diingatkan dalam Al-Quran itu disebut al-yakin. Ya. Kenapa? Karena diyakini oleh semua orang. Bukan hanya oleh orang Islam yang beriman saja, tapi dipercaya juga oleh orang non-Islam yang tidak beriman. Ya. Jadi semua manusia percaya, semua manusia yakin bakal mati. Hanya yang non-Muslim yang tidak beriman, ya, dia yakin akan mati, tapi dia ragu, bahkan tidak percaya ada kehidupan setelah mati. Makanya dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu liyabjura amama. Manusia melakukan dosa maksiat itu terang-terangan, sudah tidak malu lagi, ya, sudah tidak takut lagi. Kenapa? Percaya dengan kematian, tapi tidak percaya dengan hari kiamat, hari hancurnya alam semesta, hari dihidupkannya kembali manusia setelah mati, hari dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, digiring ke surga, digiring ke neraka. Mereka tidak percaya, bullshit. Bahkan ada orang yang berkata, emang sudah kesono, gitu ya? Emang sudah kesono? Kalau sudah kesono, nggak bakal disuruh beriman, ya. Kita disuruh beriman itu karena belum ke sono. Ya. Kita disuruh beriman kepada surga karena kita belum ke surga. Kalau sudah ke surga mah nggak bakal disuruh beriman. Sudah ke neraka nggak bakal disuruh beriman. Ya. Nah, ada 3 keyakinan jika dikaitkan dengan kematian. Pertama, ilmu yakin, yaitu yakinnya itu berdasarkan ilmu. Dia yakin karena ilmu. Disinilah wajibnya thalabul ilmi. Disinilah wajibnya hadir di majelis ilmu supaya yakin dengan ilmu. Kalau sudah yakin dengan ilmu, bakal aman dan selamat dari 4 keburukan. Ya. Hikmah hadir di majelis ilmu. Yang pertama, aman dan selamat dari kesesatan. Tidak akan sesat, tidak akan menyesatkan, dan tidak akan disesatkan. Yang kedua, aman dan selamat dari kebinasaan dan kecelakaan. Jadi tidak akan celaka, tidak akan binasa, tidak akan mencelakakan, tidak akan membinasakan, tidak akan dicelakakan, tidak akan dibinasakan. Itu hikmah daripada thalabul ilmi ketika yakin seseorang dengan ilmunya. Kemudian aman dan selamat dari kezaliman. Tidak akan zalim, tidak akan menzalimi, dan tidak akan dizalimi. Dan yang keempat, aman dan selamat dari kebodohan. Tidak akan bodoh, tidak akan membodohi, dan tidak akan dibodohi. Makanya dari rumah, kalau mau hadir di majelis ilmu, disunahkan untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika
an adhilla au udhalla au azila au uzala au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Suka baca ini enggak? Kalau enggak baca ini, susah untuk aman dan selamat dari kesesatan, dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari kezaliman, dan dari kebodohan. Itu ilmu yakin. Nah, kenapa? Ya, karena ya, Allah memberitahu ya, kepada hambanya, kepada kita lewat firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ya. Makanya Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan ilmu yang belum diketahui oleh manusia. Ya. Sebelum Rasul diutus, manusia tidak tahu surga, tidak tahu neraka, tidak tahu ada kehidupan setelah kematian, tidak tahu bahwa dunia ini akan hancur. Tapi setelah Rasul dan Nabi diutus, mengajarkan ilmu tentang itu. Termasuk kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yakin setiap yang bernyawa itu akan mati. Ya. Ini Al-Quran surat apa? Ali Imran 185. Tadi sudah dibacakan. Ya. Jadi insya Allah semakin banyak Al-Quran dibaca, semakin banyak Islam dikaji, semakin banyak ilmu-ilmu yang baru yang didapat. Yang kedua, ainul yakin. Yakin itu karena mata. Jadi Allah ngasih mata supaya manusia itu yakin dengan yang dilihatnya. Ya. Yakin dengan kematian karena sering melihat orang mati, sering menyaksikan orang mati, bahkan sering mengurus jenazahnya. Tadi kan Pak Jileman cerita, dari mulai memandikan sampai kemudian menguburkan. Ya. Kalau bisa memandikan sampai menguburkan, dapat 2 qirot. 1 qirotnya itu segede gunung Uhud. Ya. Makanya ya, kematian yang berkaitan dengan mengurus jenazah di zaman para sahabat itu dianggap penting banget. Ya. Walaupun fardu kifayah, tapi berlomba-lomba berusaha untuk bisa mengurus jenazah secepat mungkin, dari mulai kemudian memandikan sampai menguburkan. Cuman ada beberapa ya yang masih saya belum pas ya. Jadi beberapa tokoh ya, ketika Rasul menyuruh kepada umatnya agar mengurus jenazah itu dilakukan dengan cepat, asri ubil jenazah. Ya. Tapi ada beberapa saudara kita yang kalau meninggal dikuburnya jauh ya. Ya. Di sini ada nggak yang dikubur jauh? Ya. Ada yang meninggal di Jakarta, kubur di Garut. Ya. Meninggal di Jakarta, kubur di Cililin. Nah, itu kurang pas dengan titah Rasul. Asri'u bil jenazah. Ngurus jenazah itu harus cepat, dari mulai memandikan sampai menguburkan. Ya. Saya pernah itu jam 1:30 rumah saya digedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tolong, itu ada saudara saya meninggal, mau dibawa ke Madura. Dibawa ke Madura, bayangkan ya, berapa jam dari Jakarta ke Madura ya. Coba Rasul di mana dikuburnya Rasul? Di mana Rasul dikuburnya? Ya. Jauh atau dekat? Iya. Ini ya, yang mudah-mudahan kita ya, jangan sampai berwasiat ya. Misalnya Palembang, kalau saya mati ya, tolong nanti dikuburnya di Cianjur. Jangan. Udah di sini aja ya. Di sini aja.
Kalaupun dikubur di Cianjur, malaikat Munkar dan Nakir nggak bakal nanya pakai bahasa Sunda, nggak bakal. Ya. Kan ada tuh Pak Haji sering ke Mekah, pas ditanya mau apa, mau mati di sana. Emang Pak Haji bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Di sini ditanyanya bahasa Arab Haji, katanya gitu. Ya. Pakai bahasa iman itu ditanyanya. Kalau tidak beriman nggak bisa jawab. Ya. Makanya ketika menjelaskan pertanyaan Munkar Nakir, yang tidak bisa menjawab itu orang munafik. Karena jawaban dari pertanyaan Munkar dan Nakir itu adalah keyakinan waktu di dunia, misalnya tentang Nabi Muhammad SAW, nanti akan diucapkan sebagai jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ketika dihadirkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka orang yang beriman akan berkata dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul Allah. Ya. Karena di dunia begitu, ya. Ya. Tidak akan jauh itu. Ya. Jadi walaupun dikubur di mana, gitu kan, tetap aja ya orang yang beriman bisa menjawab, tapi orang munafik nggak bakal bisa menjawab. Ya. Walaupun dia bahasa Arabnya fasih, ya. Al-Qurannya hafal 30 juz, kitab-kitab hadis tafsir dia kuasai, tapi kalau munafik nggak bakal bisa jawab itu. Ya. Nah yang ketiga apa? Hakul yakin, ya. Yaitu keyakinan yang benar. Keyakinan yang berdasarkan kebenaran, ya, gitu. Disebut hakul yakin. Kapan itu? Saat dijemput kematian. Jadi semua yang tidak kasat mata menjadi kasat mata, kecuali Allah SWT. Ya. Yang asalnya tidak terlihat, ya, ketika sakaratul maut bisa menjadi terlihat. Ya. Fabasarkal yauma hadid. Ya. Karena pandangan mata kamu pada hari itu sangat tajam sekali. Bisa melihat malaikat pencabut nyawa, iya. Bisa melihat malaikat penjemput nyawa. Jadi nyawa itu setelah dicabut dijemput gitu, ya. Oleh malaikat rahmat atau malaikat azab. Ya. Gitu. Nah, itu baru yakin, dan ini dijelaskan di dalam surat, di dalam firman Allah SWT, ya, yang terdapat di dalam surat apa nih? Al-Waqi'ah 83-85. Falaula idza balagatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ya. Jadi orang yang paling hebat sekalipun, orang yang paling kuat sekalipun tidak bisa menahan ketika nyawanya ditarik dari atas sampai kemudian sampai di kerongkongan. Itu puncaknya rasa sakit sebelum mengembuskan napas yang terakhir, dan sangat sulit untuk ditalkini itu. Ya. Wa antum hina idin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat, ya, melihat itu, ya. Yang asalnya goib kemudian disyahadakan. Yang asalnya tidak terlihat menjadi terlihat. Wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahkan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada kamu. Walaupun kita mengelilingi orang yang sedang sakaratul maut, Allah di tempat itu lebih dekat kepada orang yang sakaratul maut. Karena Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Tapi kamu tidak melihat, ya, bahwa Allah itu sedang sangat dekat dengan orang yang sakaratul maut. Ya. Ini namanya hakul yakin. Kita belum sampai ke sana. Ya. Kita baru sampai ilmu yakin dan ainul yakin. Suatu saat kita akan dijemput oleh kematian, baru kita akan hakul yakin. Ya. Kemudian mati yang diingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, ya, surat 39 ayat 42 disebut wafat, ya, yang artinya sempurna. Diwafatkan berarti disempurnakan. Karena sejatinya hidup ini sedang menempuh perjalanan. Pertama, perjalanan ke depan. Kemana? Ke liang lahat. Jasad kita akan dimasukkan ke keranda jenazah, kemudian
dimasukkan ke ambulan, dimasukkan ke liang lahat. Itu perjalanan jasad kita. Karena jasad ini ya, makin lama makin tua, makin lama makin lemah, makin lama makin rentah. Kemudian ditinggalkan, dipisahkan ya, dengan ruhnya, sehingga ketika dikubur menjadi busuk dan hancur. Ya, itu perjalanan ke depan. Ya, ini tinggal berapa lama lagi tuh? Kita senang maju ke depan, maju terus ke depan. Lama-lama nyampe ke Budi Dharma tuh. Ya. Tapi yang satu lagi, ruh naik ke atas, perjalanan naik ke atas. Ya. Jadi jasad ke depan, ruh ke atas. Ya. Jadi ketika dicabut oleh malakul maut, dijemput oleh malaikat penjemput nyawa untuk dibawa naik ke atas, kemudian dimasukkan ke dalam jasad yang ada di alam kubur, bukan di pemakaman, karena yang di pemakaman sudah hancur nanti, sedangkan jasadnya jasad yang baru, hidup kembali, didudukan oleh malaikat munkar dan nakir, baru ditanya. Kalau bisa menjawab, maka kemudian akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Kalau tidak bisa, disiksa terus. Ya. Tapi akhirnya ditidurkan juga. Ya. Itu jasad yang lebih baik, jasad yang lebih kekal. Ya. Kemudian, ya, istirahat, ya, yang sempurna. Diistirahatkan. Jadi orang yang mati itu sejatinya pertama al-mustari, orang yang istirahat. Istirahat dari ibadah, istirahat dari beramal. Jadi sudah tidak sholat lagi, tidak ngaji lagi, ya, tidak sedekah lagi, udah istirahat. Sedangkan orang yang tidak beriman itu diistirahatkan dari kejahatan. Sudah tidak bisa korupsi lagi, dan gitu kan. Sudah tidak bisa nipu lagi. Ya. Itu bedanya. Orang beriman itu mustari, kata Rasul. Sedangkan orang yang kafir mustaro. Orang yang beriman istirahat dengan sempurna, orang kafir diistirahatkan dengan sempurna. Ya. Kapan? Setelah ajal dan rezekinya sempurna. Ya. Jadi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha. Ya, jadi manusia itu tidak akan pernah mati sampai ajalnya sempurna dan rezekinya diberikan semuanya, baru mati. Ya. Makanya kita cuma disuruh oleh Allah dua. Ya, jangan mikirin ajal, jangan mikirin rezeki. Yang harus pikirin itu dua. Ya. Pertama apa? Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana supaya takwa kita benar-benar takwa. Itu yang harus dipikirkan. Yang kedua, cari rezeki dengan baik. Ya. Jadi urusan rezeki adalah Allah. Kita cuma mencarinya. Tapi carinya dengan cara baik, dengan cara taat kepada Allah, dengan cara maksiat. Ya. Urusan ajal, urusan rezeki, urusan Allah. Kita hanya diperintahkan fattaqullah. Ya. Kemudian wa ajmil fit talab. Ya. Takwa kepada Allah, kemudian berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Allah, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah akan mewafatkan nyawa seseorang pada saat kematiannya. Jadi mati itu wafat. Dan ketika belum matinya saat tidur. Ya. Jadi wafat itu ada dua. Pertama wafat dalam artian mati. Yang kedua wafat dalam artian tidur. Dua-duanya adalah istirahat yang sempurna. Jadi kalau capek, letih, lelah, lesu, resah, gelisah, bingung, susah, ya, maka yang paling bagus solusinya adalah tidur. Dan yang lebih bagus daripada tidur, mati. Ya. Yang lebih bagus dari mati, masuk surga. Karena surga itu hasunat murtafaqah.
Istirahat yang paling sempurna itu di surga. Makanya la yasba'ul mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman itu tidak akan pernah kenyang dari yang namanya kebaikan sampai finishnya di surga. Kalau belum masuk surga, belum kenyang dengan berbuat baik. Karena surga itu ya adalah hasunat murtafaqah, tempat istirahat yang terbaik dan terindah. Makanya ada surga namanya surga Firdaus. Nanti kalau ketemu kita bahas surga yang diwariskan itu. Kalau kita masuk surga Firdaus, nggak mau minta pindah dari tempat itu, nggak mau pindah. Ya. Kalau surga yang lainnya itu masih minta pindah ke yang lebih tinggi, terus sampai tinggi. Di antaranya dengan doa anak ketika istighfar untuk orang tuanya. Orang tuanya masuk surga, asalnya level 1 jadi level 2, level 3, level 4. Tapi ketika masuk surga Firdaus, la yabghuna anha hiwala, tidak ingin pindah dari tempat itu. Makanya kalau minta surga, kata Rasul, mintalah surga Firdaus. Ya. Untuk mendapatkannya, amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Insya Allah dapat surga Firdaus. Kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilu ukhra ila ajalin musamma. Apa bedanya tidur dengan mati? Kalau persamaannya tidur dan mati itu wafat. Perbedaannya kalau orang mati itu nyawanya dipegang oleh Allah, nyawanya ditahan oleh Allah. Jadi nggak bisa gentayangan tuh, nggak bisa jadi kuntilanak, nggak bisa tuh. Ya. Dipegang itu nggak bisa kemana-mana tuh. Ya. Nggak ada yang namanya ruh gentayangan. Ya. Kenapa? Karena ditahan, dipegang oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Sedangkan orang yang bangun lagi, ya, tidak mati, wa yursilu ukhra, nyawanya dilepas oleh Allah ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau kita tidur bangun, itu nyawanya masih dilepas. Kalau tidur tidak bangun lagi, berarti dipegang. Ada doa tuh, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Yang ada kaitannya dengan kematian, wafat, mati dan tidur. Apa tuh? Sebelum tidur, doa begini: Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu ibadakas sholihin. Suka baca itu enggak? Itu ada nanti materinya, mati yang dirahmati, hidup yang dijaga. Kita mati akan dirahmati oleh Allah, dikasih tiket masuk surga. Dan kalau kemudian dibangunkan lagi, tidak dimatikan, akan dijaga oleh Allah. Enak kan? Mati dirahmati, almarhum, ya Allah yarham. Sedangkan kalau hidup, dijaga oleh aman dan selamat. Itu doanya itu. Ya Allah, jika Engkau pegang nyawaku, maka rahmati. Dan jika Engkau lepaskan nyawaku, maka jaga. Ya. Dengan penjagaan yang Engkau lakukan terhadap hamba-hambamu yang soleh. Ini doa singkat, tapi luar biasa. Minta dirahmati ketika mati, dan minta dijaga ketika hidup. Ya. Itulah bedanya antara mati dan tidur. Ya. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Jadi kalau kita mau berfikir, sejatinya kita mati itu dimatikan, kita hidup itu dihidupkan, kita tidur itu ditidurkan, kita bangun itu dibangunkan. Bahkan ketika kita menangis, itu yang bikin menangis itu Allah. Bahkan ketika kita tertawa, yang bikin tertawa itu siapa? Allah. Ya. Coba, bisa nggak
sekarang saya kasih 1 menit menangis, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya. Sholat tapi susah nangisnya ya. Susah nangisnya. Karena yang bikin nangis itu Allah. Makanya minta kepada Allah agar hati itu khusyuk kan. Allahumma inni a'udzubika apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yasha'u wa nafsin la yashba'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yasma'u. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak kenyang, dari amal yang tidak bermutu, dan dari doa yang tidak didengar. Ya. Banyak doa yang bermanfaat buat kita. Jadi ada orang yang menyesal di neraka. Ya. Kenapa? Karena ya, di dunia yang selama hidup nggak mau mikir sampai masuk neraka dan nyesel minta dikembalikan ke dunia. Ya. Padahal berapapun umur yang Allah berikan sebenarnya cukup kalau digunakan dengan sebaik-baiknya atau digunakan untuk pikir. Ya. Itu ada ibu-ibu ya, ketika ditanya kenapa nggak mau ngaji ke masjid itu, oh di sana mah harus mikir katanya itu. Ya. Kan ada ya ngaji itu disuruh mikir gitu ya. Dia nggak mau ya. Maunya disuruh makan, suruh nyanyi, baru nyanyi makan. Pokoknya jangan mikir lah, itu mau dia. Kalau diajak mikir, belajar usul fikih misalnya, harus mikir kan, belajar fikih mikir, nggak mau dia. Ya. Maunya terima jadi aja gitu kan. Ya. Kemudian ya, mati yang diingatkan adalah wafat. Kenapa? Karena semua niat, semua usaha, semua amal dan semua asal dampak dari amal itu yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat dengan balasan yang sempurna. Ada 2 cara Allah membalas ya, perbuatan manusia. Yang pertama dengan ihsan. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau orang datang menghadap Allah membawa 1 kebaikan, maka oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Itu namanya ihsan. Yang kedua, cara Allah membalas ya, perbuatan manusia dengan adil. Ketika orang datang menghadap Allah itu membawa dosa, bawa kejahatan. Wa man jaa bisayyi'ah falyujza illa mithlaha. Dan siapa yang datang menghadap Allah membawa kejahatan, maka tidak akan dibalas kejahatan itu oleh Allah kecuali dengan 1 kejahatan yang sama. Kalau membunuh, dibunuh lagi. Kalau meracun, diracun lagi kan gitu. Ya. Mencubit lagi. Gitu. Dulu kan ada apa tuh? Idi Amin kalau nggak salah ya. Itu kalau ada yang menentang pemerintahan menentang dia, itu dimasukkan ke tempat penangkaran buaya. Gitu. Kalau itu dianggap kejahatan, ya 1 kali melemparkan orang ke tempat penangkaran buaya, maka nanti di sana juga sama, lemparkan berapa kali itu ya. Tapi 1 kali adil itu. Tapi kalau kebaikan 10 kali. Makanya kita diperintahkan untuk ya mencontoh Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kepada manusia itu untuk berbuat adil dan ihsan. Ya. Kalau tidak bisa adil, ihsan. Ya. Gitu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsan. Jadi baik dan tidak baik itu enggak sama. Tapi harus disikapi dengan kebaikan yang terbaik. Orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Itulah akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang mati sempurna dibalas semua amal adalah lanjutan dari kullu nafsin dha'iqatul maut.
Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat ya sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Ya. Jadi akan dibalas dengan sempurna. Di antaranya faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Maka siapa saja ya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ini kemenangan yang sejati ya. Ya. Kemenangan yang sejati itu kalau dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Tapi ada satu lagi. Ya, apa tuh? Fauzan azima. Kalau tadi kan cuma kemenangan doang. Ini kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan yang sangat besar itu? Ya, pertama diampuni dosa. Yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikasih fasilitas berupa tempat-tempat yang indah, megah, mewah dan harum. Adanya di surga Aden. Di samping itu, ya, dikasih kemenangan yang tidak lama. Ditutup dengan kalimat dzalikal fauzul azim. Ya, kalau kita masuk surganya, surga Aden. Itu namanya al-fauzul azim. Ya. Tapi kalau kita minta surga Firdaus. Itu minimal. Maksimalnya surga Aden. Ya. Jadi menarik kalau kita baca Al-Quran. Ya. Surga Aden dibahas secara khusus, surga Firdaus juga dibahas secara khusus. Ya. Penting kita mengulang kaji ya, yang disebut tadarus. Jadi siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengkajinya, tapi tempatnya di masjid, Allah kasih sakinah, ketenangan. Allah kasih rahmat, kasih sayang. Kemudian Allah ya hadirkan malaikat di tempat itu ya, agar semua yang ada di tempat itu diampuni dosanya. Kemudian Allah menghabiskan satu persatu orang yang hadir di masjid yang sedang baca Al-Quran dan mengkaji atau tadabbur Al-Quran di hadapan para malaikat yang dekat di sisinya, dimuliakan. Ya. Nah, kemudian di sini jelaskan mati yang diingatkan adalah sebagai batas akhir ibadah. Kalau sudah mati sudah tidak wajib ibadah lagi. Ya. Selama belum mati wajib ibadah itu. Salat tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Tidak bisa tidur dengan istirahat. Ya. Nah itu ya. Selama masih hidup. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Yakin di sini adalah mati atau ajal datang kepada. Kalau sudah mati, sudah tidak wajib ibadah lagi. Kemudian mati yang diingatkan batas akhir taubat. Ini menarik karena Allah menyebutkannya ya dengan menampilkan dialog virtual antara penghuni surga dengan penghuni neraka sakor. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka sakor, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, ya, penghuni neraka sakor menjawab, "Lam naku minal musallin." Dahulu kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ya, tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat itu ada dua. Yang pertama tidak sholat memang, tidak sholat sama sekali. Yang kedua sholat tapi tidak dinilai sholat. Sholat sih sholat tapi tidak dinilai sholat karena sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Laisa kullu musallin yusolli katanya. Tidak semua orang yang sholat itu dianggap sholat. Hati-hati. Dua-duanya masuk neraka sakor itu. Kemudian yang kedua, ya, walam naku nut'imul miskin. Ya. Sampai matinya nggak pernah ngasih makan orang miskin. Hati-hati itu. Ya. Jadi kita harus punya program, ya, bisa ngasih makan orang miskin. Misalnya Ramadan. Dalam satu bulan misalnya 1 hari aja dalam 1 bulan itu ngundang orang miskin di rumah kita, ya, supaya aman dan selamat dari neraka sakor. Jadi orang yang sampai mati tidak pernah ngasih makan orang miskin masuk ke neraka sakor.
Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ya. Kami biasa berbincang ketujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, ya. Jadi yang dibicarakan bukan kebenaran, bukan kebaikan, ya, tapi kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, bahkan kami mendustakan hari pembalasan tadi, ya. Kalau mati yakin, tapi dibalas setelah mati itu mereka mendustakan, ya, tidak meyakini, ya. Hatta atana yakin, sampai datang kepada kami kematian. Ini ya. Batas apa? Batas taubat dari maksiat mati itu, ya. Kemudian mati yang diingatkan adalah batas akhir kesombongan, batas akhir kebanggaan. Sudah tidak ada lagi yang disombongkan, sudah tidak ada lagi yang dibanggakan. Dan itu dijelaskan dalam surat At-Takatsur dan disebut sebagai ziyaratul kubur. Jadi ziarah kubur yang sebenarnya bukan datang ke makam, itu bukan, tapi mati kemudian sampai di alam kubur, itu ziaratul kubur, ya. Berkunjung ke alam kubur, bukan pemakaman, ya. Itu baru itu sudah tidak bisa menyombongkan diri, sudah tidak bisa membanggakan diri lagi, ya. Nama, gelar, pangkat, jabatan, semuanya lenyap, tinggal jasad terbujur kaku dengan panggilan jenazah atau si mayit. Kalau waktu hidup profesor, doktor, ya. Kalau sudah mati, mana jenazahnya? Jenazahnya mana? Nggak dipanggil dokter lagi, nggak dipanggil jenderal lagi, ya. Mana jenazahnya? Kan gitu. Hilang itu gelar, hilang nama, hilang pangkat, hilang jabatan, ya. Gitu. Ini disebutkan di dalam surat At-Takatsur, ya. Jadi jasad terbujur dengan panggilan jenazah atau si mayit yang akan membusuk, hancur dan sirna. Makanya di Bandung itu ada, ya, pemakaman namanya Sirna Raga. Ditulis gede-gede itu Sirna Raga. Sebab kalau sudah masuk ke sana pasti raganya sirna itu, ya. Nah, Allah ingatkan itu, ya. Ini supaya tidak kaget kalau mati nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maksudnya mati itu, ya. Mati yang diingatkan adalah sunnatullah, ya. Ketetapan Allah yang tidak dapat ditolak, ya. Remindernya, pengingatnya ada dua. Allah mengingatkan kita bahwa kita bakal mati, ya. Bisa jadi sebentar lagi dengan dua pengingat. Yang pertama sakit, ya. Maka semakin dekat kematian, penyakit semakin banyak, ya. Semakin dekat dengan kematian, penyakit semakin parah itu, ya. Pengingat yang kedua apa? Tua itu, ya. Ya. Tua itu tanda Allah mengingatkan kita bakal mati itu, ya. Gitu. Pelengkapnya apa? Uban, uban itu, ya. Gitu. Apalagi, ya. Lupa itu, lupa. Ya. Tadi sudah makan obat atau belum, ya? Ya. Jadi bisa jadi makan obat harusnya 2 kali sehari jadi 5 kali sehari, itu lupa dia, overdosis gitu. Ya. Nah, ini Allah ingatkan lewat firman-Nya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Ya, ibadah mati, maksiat mati, ya. Baik mati, jahat juga mati, ya. Raja mati, rakyat juga mati, ya. Mati yang diingatkan adalah mati yang tidak ada seorang pun bisa menjauh darinya, ya. Karena mati itu yang akan mencabut nyawanya malaikat, ya. Itu yang namanya wedus gembel, kecepatannya 400 km per jam. Naik motor, naik mobil kekejar itu oleh wedus gembel.
Nah sekarang malaikat berapa kecepatan larinya tuh? Ya, mau naik apa tuh malaikat tuh? Cepat luar biasa. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Jadi katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Enggak bisa lari itu. Ya, tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sejatinya mati itu akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Gitu. Makanya kalau dia mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahukan kepada kalian amal apa yang telah kalian lakukan. Ya. Jadi kalau ingat mati, maka ingat bekal mati. Bekal mati itu ada 3, nggak banyak ya. Ya, nanti baca surat Toha. Di sini juga ada nanti. Ada 3 bekal mati yang harus kita bawa. Yang pertama iman. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga adalah kesucian dan kebersihan diri dari dosa dan kesalahan. Insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ya ke sorga yang paling tinggi, ad-darajatul ula, itu sorga Aden. Ya. Kalau kita mati bawa amal soleh, mati bawa iman, dan mati tidak bawa dosa dan kesalahan. Dan itu Rasul istighfar dalam satu hari itu lebih atau tidak kurang dari 100 kali. Ya. Kemudian mati yang diingatkan adalah mati yang tidak bisa sembunyi darinya. Ya. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Makanya doa kita adalah ya supaya kita dikasih kesabaran dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian ini, bahkan penuh dengan fitnah, sehingga kita bisa hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudhillatil fitan. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan kami di atas sunnah Nabi-Mu, matikan kami di atas agamanya yaitu Islam, dan lindungi kami dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Wallahu a'lam. Ya. Silakan sampai di sini ada yang